Pelatih yang pernah bermain di Arsenal dan PSG ini pun yakin Wow. dengan kemampuannya untuk membawa Guinea lolos Hebat Olimpiade juga Paris 2024. Alasan federasi memanggil saya dan staf saya adalah karena kami bisa memberikan ketelitian pada tim ini. Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke, apa kabar? Semoga kalian semua dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan yang baik ya, dan sukses kalian dalam apa jua bidang yang kalian usahakan. Oke, apa cerita sekarang ini? Timnas Indonesia sudah tiba di Paris dan mereka berehat seketika ya sebelum meneruskan latihan. Dikabarkan 3 hari mereka tidak menyentuh bola karena itu keinginan Sinteyong. Mereka agak lelah, letih dan sebagainya mengharungi Piala Asia, dan selepas 3 hari barulah mereka akan mula menjalani latihan fisik, mental dan lain-lain juga. Oke, sekarang ini kita melihat kekuatan Indonesia bersama dengan Guinea ini agak seimbang ya, cuma dari segi postur tubuh itu Guinea lebih unggul di hadapan, dan dari segi ranking FIFA-nya Guinea juga di ranking yang ke-76 ketimbang dengan timnas Indonesia. Tetapi itu semua di atas fakta datanya, tidak menjadi ukuran sebenar kekuatan pada saat ini. Karena kekuatan pada saat ini Indonesia, saya melihat Indonesia sebenarnya lebih unggul daripada Guinea ini. Kalau melihat kekuatan pada semasa saat ini ya, karena Guinea ini mereka bermain di Piala Afrika sebenarnya pada tahun lalu ya, tahun 2023, di mana di fase grup Guinea hanya menang 1 perlawanan, 1 seri dan 3 kekalahan yang terakhir, termasuk laga persahabatan melawan Amerika Serikat kalah 3-0. Jadi Guinea hanya menang 1 perlawanan saja, ketimbang dengan Indonesia main di fase grup kalah 1 kepada Qatar, menang 3, dan di semifinal pula kalah kepada Uzbekistan dan barulah kalah kepada Irak pula. Jadi dari segi statistik ini tadi di fase grup kedua-dua tim ini Indonesia sebenarnya lebih unggul di hadapan pada saat ini, dan Guinea mungkin baru pemain-pemainnya kembali bergabung dan mereka perlu menyesuaikan diri kembali untuk melawan Indonesia ini, sebab di fase grup Piala Afrika itu mereka bermain pada tahun 2023 di bulan Juni, sudah jauh. Nah, jadi memang kita ketahui semua kebanyakan pemain Guinea, ada lebih kurang 16 ke 20 orang itu bermain di Eropa, ada yang main di Spanyol dan juga di Prancis. Jadi itu yang membuatkan mereka lebih unggul dari segi pemain-pemain individual. Mungkin lebih bagus Guinea ini, tetapi dari segi permainan secara berpasukan, bekerja sama dalam pasukan, itu mungkin Indonesia saat ini juga satu pasukan tim yang bagus ya, timnas Indonesia. Saya melihat ke semua perlawanan Indonesia dari fase grup sampailah ke semifinal dan juga rebut 3-4. Indonesia kesemuanya bermain bagus dalam kerja sama satu tim. Cuma perlawanan ketika menentang Uzbekistan, saya melihat sedikit yang Indonesia itu agak down sedikit permainan mereka, tidak menunjukkan kekuatan sebenar, tidak menunjukkan cara melawan yang sebenar ketika melawan Uzbekistan. Tapi melawan tim-tim lain semua Indonesia main dengan bagus ya, cara berkelas Eropa juga kalau dilihat dari segi permainan, terutama ketika melawan Korea Selatan, melawan Yordania, itu sangat menghiburkan permainan itu. Oke guys, kita simak dulu daripada video ini. Timnas Indonesia full squad, ST jadi perbandingan pelatih Guinea. Media asing tunggu Indonesia di Olimpiade. Yuk kita simak dulu video ini. Media Selandia Baru dukung Timnas Indonesia U23. Pemain keturunan yang dipastikan bisa bela Garuda Muda lawan Guinea. Bertarung di kesempatan terakhir, pelatih Guinea senasib dengan STY. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut.
Dukung lolos Olimpiade, media Selandia Baru sambut timnas Indonesia U23 di fase grup. Oke, media Selandia Baru ya. Kabar menarik datang dari media Selandia Baru yang turut menyoroti peluang timnas Indonesia U23 lolos Olimpiade Paris 2024. Sebagaimana diketahui, Garuda Muda harus menjalani babak playoff lawan Guinea untuk memperebutkan satu tiket terakhir tampil di Olimpiade Paris 2024. Jika berhasil menang, maka timnas Indonesia akan bergabung di grup A Olimpiade 2024 bersama dengan Prancis, Amerika Serikat, serta Selandia Baru. Sontak saja jelang tampil di babak playoff ini, salah satu media Selandia Baru, francefootballnz.com, turut menyoroti hasil timnas Indonesia di Piala Asia U23 kali ini. Laman tersebut menyoroti perjalanan timnas Indonesia yang berpotensi jadi calon lawan Selandia Baru di babak perdana penyisian grup A Olimpiade 2024. Selandia Baru akan menghadapi Indonesia atau Guinea dalam pertandingan pembuka di Olimpiade Paris. Indonesia finish keempat di Piala Asia AFC U23 2024 dan lolos ke playoff antar benua melawan Guinea di Afrika pada 9 Mei. Tulis laman tersebut. Menariknya, Selandia Baru berhasil memastikan tiket ke Olimpiade 2024 dengan status pemenang babak kualifikasi zona OFC pada bulan September 2023 lalu. Skuad berjuluk Oli Whites ini tercatat sudah 3 kali tampil di Olimpiade, yakni edisi 2008, 2012, dan 2020. Kendati demikian, Garuda Muda harus fokus terlebih dahulu untuk menghadapi babak playoff. Mengingat Guinea sendiri bukan lawan yang mudah lantaran berstatus negara penantang baru di Afrika. Jadi sama-sama seimbang lah kan. Pemain keturunan yang dipastikan bisa bela Garuda Muda lawan Guinea. Pemain keturunan yang bisa dipastikan nih. Oke. Pertama, Rafał Struijk. Winger Ado Den Haag ini hampir dipastikan bisa membela timnas Indonesia U23 lawan Guinea lantaran telah dilepas oleh klubnya. Kabar ini tentu saja menggembirakan bagi Garuda Muda karena peran Rafał Struijk sangat penting di tim. Terbukti kalau Rafał Struijk harus absen di laga melawan Uzbekistan U23, ada lubang di lini depan skuad Garuda Muda. Harapannya Rafał Struijk kembali bugar sehingga mampu tampil garang seperti saat mencetak 2 gol ke gawang Korea Selatan. Itu gol berkelas dunia tuh guys ya. Kedua, Nathan John. Pemain SC Heerenveen ini pun banjir pujian dalam membela timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024 kemarin. Utamanya saat melawan Irak U23 dalam perebutan posisi ketiga. Pasalnya Nathan benar-benar tampil ciamik. Nathan bahkan dianggap sebagai pemain terbaik Indonesia U23. Dia bahkan turut melakukan penyelamatan penting kala gawang Garuda Muda nyaris kebobolan di babak kedua. Tetapi ketersediaan pemain satu ini masih belum pasti, sebab Nathan dikabarkan harus kembali memperkuat klubnya SC Heerenveen. Tapi jika PSSI berhasil melobi kembali SC Heerenveen, bisa saja Nathan kembali memperkuat skuad Garuda Muda. Oke guys, tapi Nathan John ini saya sangat respect dia nih. Dia ini seorang pemain yang punya daya juang yang tinggi juga. Dia ini semua di setiap lapangan tuh ada saja Nathan John. Jadi pentingnya mesti ada Nathan John juga dia nih. Dia ini rajin, lepas itu stamina dia kuat dan juga dia cepat untuk menutup gerakan-gerakan lawan tuh. Bagus dia nih. Ketiga, Ivar Jenner pun bagus. Ivar Jenner pun pemain FC Putra ini juga jadi pemain abroad lain di timnas Indonesia U23 yang siap tempur lawan Guinea U23. Ivar Jenner sendiri sukses memberikan kontribusi besar ke tim saat melawan Irak U23. Dia sukses mencetak gol di awal laga yang membuat Garuda Muda membuka keunggulan terlebih dahulu. Sayang setelah itu keunggulan timnas Indonesia U23 dikejar Irak U23 hingga akhirnya kalah 1-2. Kendati demikian, peran Ivar Jenner di lini tengah sangatlah vital. Kehadirannya diharapkan mampu mengontrol lini tengah yang berpotensi akan menghadapi perlawanan kuat dari Guinea. Bertarung di kesempatan terakhir pelatih Guinea senasib dengan STY. Kenapa pula dia senasib dengan STY ini?
Fakta terungkap datang dari pelatih Guinea Calva Diawara yang punya nasib yang mirip dengan Sintayong. Sebagaimana diketahui, Guinea kini jadi sorotan pecinta sepak bola tanah air. Bagaimana tidak, wakil Afrika itu bakal menjadi lawan timnas Indonesia U23 di playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis mendatang. Guinea U23 sendiri ditangani oleh Calva Diawara yang memiliki situasi mirip dengan Sintayong karena menangani dua tim yakni U23 serta senior. Calva Diawara ditunjuk Federasi Sepak Bola Guinea atau FGF untuk menangani U23 pada awal April 2024 ini. Pelatih yang pernah bermain di Arsenal dan PSG ini pun yakin dengan kemampuannya untuk membawa Guinea lolos Olimpiade Paris 2024. Alasan federasi memanggil saya dan staf saya adalah karena kami bisa memberikan ketelitian pada tim ini. Kami akan segera mulai bekerja karena tenggat waktunya singkat. Kami hanya punya satu pertandingan, jadi itu menang atau gagal. Ucapnya dikutip dari laman resmi FIFA. Kondisi tersebut sama dengan Sintayong. Pelatih asal Korea Selatan ini harus bekerja ekstra menangani tim senior dan U23. Misalnya pada Maret 2024 lalu, Sintayong memimpin timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah itu, Sintayong langsung fokus bersama Garuda Muda. Walau waktu persiapan mepet, nyatanya timnas Indonesia U23 mencatatkan sejarah sebagai tim debutan yang berhasil lolos ke semifinal Piala Asia U23 2024. Perbedaannya adalah Sintayong sendiri lebih berpengalaman lantaran telah mengorbitkan pemain U23 ke timnas senior. Sementara Calva Diawara harus berangkat dari tim senior yang notabene tidak diperkuat banyak pemain U23. Kendati demikian, meski memiliki keuntungan tersebut, Sintayong lantas mempersiapkan skuad Garuda Muda dengan matang. Hal itu tak terlepas dari faktor kekalahan di Piala Asia U23 beberapa waktu yang lalu. Oke guys, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan masing-masing lah kan. Sintayong punya kelebihan tersendiri, pengalamannya, dia pernah memimpin juga Korea Selatan ke Piala Dunia dan mengalahkan Jerman. Dan pelatih Guinea ini juga punya pengalaman yang tersendiri ya, dia mantan pemain Arsenal juga. Dan yang kesamaan dorang ini, kedua-duanya melatih dua tim, senior dan juga junior U23 ini. Dan mungkin kelebihan kepada Sintayong karena Sintayong memahami ke semua pemainnya ini, daripada tim senior dia bawa kepada junior U23. Tetapi pelatih Guinea ini dia hanya melatih senior, tetapi hanya diperlukan oleh timnas U23 itu secara tiba-tiba dan dia tidak mengetahui mana-mana pemain yang tahu cara permainannya itu. Sebab ramai yang berkarir di Eropa ya. Ada lebih kurang 20 pemain Guinea itu berkarir di Eropa. Ada yang di Spanyol, di Perancis, dan di Inggris. Jadi ini mungkin dia sukar untuk menyatukan kebersatuan dalam setiap tim itu, kerjasama sepasukan, dan juga di mana dia perlu menempatkan posisi pemain-pemain itu, kesukaran untuk pelatih Guinea ini. Sebab kalau Sintayong ini yang bagusnya, Sintayong memahami pemain-pemain ini sebab mereka sudah daripada tim senior, kemudian di tim U23 Sintayong juga yang melatih mereka. Jadi cara, disiplin, karakter setiap pemain itu Sintayong sudah ketahui bagaimana dia membentuk tiap-tiap individu dalam tim itu. Jadi ini merupakan kelebihan kepada Sintayong. Dan kalaulah perbandingan ini dibuat antara Sintayong dan juga pelatih Guinea ini, saya lebih memilih Sintayong karena Sintayong punya satu karakter, dia dekat dengan pemain. Dia setiap pemain itu dia anggap itu adalah anak, kepada Sintayong itu adalah bapak. Jadi dia tahu bagaimana anak itu, apa suka dia, apa kekurangan dia, apa kelebihan dia. Jadi mungkin kita doakan juga yang terbaik untuk timnas Indonesia dapat mengalahkan Guinea di perlawanan nanti. Hanya saja dengan doa dan semangat ini mungkin kita tahu permainan ini tidak disiarkan ataupun tidak diperlihatkan kepada umum, karena saya pun kurang pasti kenapa. Mungkin mereka takut dengan supporter-supporter Indonesia yang datang mungkin di Paris nanti,
kita tahu juga Guinea punya supporter tersendiri karena ini bermain di Paris jadi mereka lebih dekat dengan Paris tuh. Tetapi mungkin mereka juga takut dengan supporter Ultras Garuda itu ada di mana-mana. Dan di Piala Asia itu baru-baru ini pun Ultras Garuda diiktiraf sebagai Ultras terbaik, dan mungkin sebab itu mereka tidak menyiarkan secara langsung perlawanan ini dan juga di stadion nanti secara tertutup. Jadi apapun kita coba doakan yang terbaik, dan sekarang ini pun Bapak Erick Thohir coba melobi untuk disiarkan secara langsung perlawanan ini. Oke guys, sampai di situ saja video pada kali ini. Mungkin kalian punya pandangan pendapat sendiri terkait dengan kedua-dua tim ini. Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah ya. Pada yang baru mampir ke channel Askalani Studio, jangan lupa untuk support dengan menekan butang subscribe, like, share, dan komen juga jika kalian suka dengan saya punya reaksi dan komentar terkait dengan sepak bola di Indonesia ini. Segala dukungan kalian saya mengucapkan terima kasih, sangat menghargainya. Semoga kalian dimurahkan rezeki, berikan kesehatan yang baik. Oke, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.